Bahkan kami dari kelompok Kaltim, ada saya sendiri Muhammad Hanifi Sabilil Haq 05191045 dan ditemani sama Syarifah Mariana NIM 1906056019. Kali ini kami akan menjelaskan dan menjawab 5 pertanyaan dari Pak Ahmad Baruno, Pak Doni Ahmad Baruno. Silakan, Sir. Baik, terima kasih. Sini akan saya jelaskan yang kami dapatkan inspirasi dari Hari Kuliner, yaitu Indonesia memiliki kuliner khas yang sangat beragam dari berbagai daerah, makanan dan minuman yang terbuat dari bahan-bahan tradisional yang sangat khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dari kegiatan ini, kami mendapatkan banyak pengetahuan terkait kuliner yang memiliki rasa yang enak dan beragam. Kami sangat ingin mencoba dan menikmati kuliner tersebut. Yang kami dapatkan dari inspirasi Kenali Asalku, pertemuan Kenali Asalku banyak sekali menampilkan dan memperkenalkan apa saja yang menjadi ciri khas dari daerah asal peserta seperti ada tarian, alat musik, rumah adat, makanan kuliner, tempat pemakaman kuno, dan lain-lain. Di sini kami mendapatkan pengetahuan bahwa Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman suku, adat, kebudayaan, dan cerita-cerita sejarah yang kami belum ketahui, dan di sini kami mengetahui sejarah dan cerita-cerita dari daerah lain. Yang kami dapatkan dari inspirasi dari Bu Retno, pertemuan kemarin dengan narasumber yang sangat hebat, punya pengalaman dan cerita yang sangat menarik, banyak sekali hal yang telah disampaikan pemateri, seperti awal mula beliau memulai atau merintis usaha dari pasar ke pasar, beliau juga mempunyai usaha kebun kita. Beliau juga memperkenalkan beberapa makanan dan minuman yang terbuat dari rempah-rempah tradisional Nusantara yang memiliki khasiat atau manfaat yang sangat bagus untuk kesehatan. Pelajaran yang kami dapat juga dari Bu Retno yaitu konsisten dalam mengembangkan usaha. Sangat penting dan utama. Sebelum kita membuat usaha, lebih baik kita pelajari lebih dalam apa yang ingin kita buat supaya kita bisa konsisten dalam menjalankannya. Dan ini 4 dan 5 ada perubahan dan inovasi. Perubahan yang menjadikan kota ini, kami ingin perubahan yang menjadikan kota ini menjadi lebih terkenal dan lebih maju dengan khas yang menarik atau khas tradisional yang bisa dimanfaatkan. Dan inovasi yang mendukung itu ialah kita sebagai mahasiswa agent of change harus memberikan ilmu yang dapat diterapkan oleh masyarakat sekitar agar mereka semua bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki di sekitar mereka. Dan dengan itu mereka bisa menerapkan kreativitas dan inovasi mereka dengan lebih baik dan bisa menghasilkan sumber pendapatan yang lebih baik. Sekian dari kami, kelompok Kaltim. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Kalimantan Timur ya. Terima kasih. Berikutnya kita ke Jambi, Riau. Jambi, Riau. Baik Pak, izin share screen. Fadli Doha. Iya Pak. Silakan. Nah, ini ada Casey juga ada, Desti udah ada, lengkap ini. Ini nama Casey ada 2 ya, Casey Famel Disiani. Iya Pak, Oh soalnya iya. audio laptop saya tidak masuk kalau di Zoom Pak, jadi saya pakai HP. Oke. Orangnya satu. Oke, baik. Silakan. Pakai 2 device. Apakah sudah terlihat Pak? Teman-teman? Sudah. Ininya bagus-bagus ya, infografisnya. Baik, sebelumnya selamat siang semua Pak, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fadli Doha, berasal dari Riau. Kelompok kami mengkotakan Desti dan Casey. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dengan menjawab pertanyaan yang telah disampaikan. Yaitu inspirasi yang kami dapat dari Hari Kuliner. Itu keberagaman makanan tradisional dan modern masing-masing daerah memiliki ciri khas tersendiri.
Artinya hal tersebut menjadi peluang kita untuk mencoba membuat dan menjadikan suatu usaha kuliner di daerah asal kita. Yang kedua, kenali asalku. Mengenal dan menghargai budaya yang ada di Indonesia. Artinya budaya menjadi salah satu ciri khas negara Indonesia. Pengenalan budaya melalui kegiatan kenali asalku menginspirasi kita semua untuk lebih mengenal perbedaan budaya seperti tarian daerah, makanan ataupun hal yang lainnya. Untuk penjelasan mengenai talkshow dari Bu Retno akan dijelaskan oleh Casey. Desti. Desti, Pak. Sebentar Pak. Ya, punya. Mungkin bisa saya lanjutkan ya, Pak. Yo, silakan Desi. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang talk show dengan Bu Retno. Yang bisa kami ambil itu yaitu kunci sukses itu adalah jujur dan konsisten. Jadi dalam menjalankan suatu usaha, kita harus jujur dalam berbagai tindakan, serta selalu konsisten baik dari segi produk, pemasaran, serta tindakan kita. Di balik suksesnya suatu usaha kita juga harus punya strategi dalam penjualan. Selain menambah value, mengubah persepsi atau mindset orang terhadap suatu produk itu sangat mempengaruhi nilai jual suatu produk. Lalu yang selanjutnya ada perubahan apa yang harus dilakukan, yaitu mengenal dan mengeksploitasi budaya daerah asal Riau dan Jambi. Mengenai perubahan yang harus kita lakukan yaitu budaya serta potensi, kita harus mengangkat nilai-nilai budaya serta potensi desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dan mengajak generasi milenial untuk mengembangkan ide serta kreativitas mereka dalam mendukung perubahan. Nah, sebagai passion kita dan kekuatan mahasiswa yang cocok tuh, sebagai mahasiswa kita dapat menggunakan skill komunikasi kita dan mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pelatihan itu dengan memberitahu apa manfaat yang akan diterima, serta ikut serta dalam memberikan ide dan inspirasi. Nah, untuk inovasi apa yang bisa kita buat itu akan dijelaskan oleh Casey. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan tentang membangun inovasi, membangun tempat wisata yang beredukasi. Nah, yang pasti perubahan yang inovasi tersebut seperti melakukan pembukaan pada tempat-tempat wisata yang jarang dikunjungi. Yang kedua, membuat tempat pelatihan untuk mengembangkan keterampilan masyarakat, terutama remaja, anak milenial zaman sekarang, dan orang dewasa. Nah, yang ketiga, mengadakan event yang beredukasi seperti pameran hasil karya. Dan salah satu yang saya pikirkan untuk mengembangkan inovasi wisata edukasi yaitu salah satu wisata tentang batik Jambi. Nah, kita dituntut untuk belajar tentang asal mula batik Jambi, jenis kain yang digunakan, serta berbagai macam corak seperti corak Angso Duo, Sungai Batanghari, motif kaca piring, durian pecah, dan lain-lain. Nah, dalam wisata edukasi batik Jambi ini, kami menggiring para wisatawan untuk mencoba melukis batik Jambi. Nah, selain dijadikan selendang sutra ataupun songket, batik Jambi dijadikan juga menjadi pengikat kepala yang dinamakan dengan tengkulu. Nah, itu salah satu perubahan yang ingin saya lakukan untuk mengenalkan budaya Jambi kepada ranah nasional dan internasional. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Edukasi generasi micin. Ternyata generasi micin kreatif juga, Pak. Saya malah nggak percaya bikin kayak gini. Sekarang kita menuju ke Aceh ya. Silakan Aceh. Mohon maaf, saya sambil makan ya. Iya Pak, Pak. Itu kalau kata Mas Wisnu nggak sopan itu, makan sendiri.
Katanya suruh kuliner. Kuliner. Oke, baik. Silakan Aceh, Monica, Monica, siapa lagi ya? Aceh itu Nanti di Dara. ya, Dara, Monica, Dara. Monica sama Filsah Safira. Ya, silakan. di share screen oleh Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Monica Ningsih, asal dari Aceh, akan mempresentasikan hasil dari infografis yang telah dibuat. Untuk materi yang pertama, akan dibacakan oleh Kak Filzah Zafira. Kepada Kak Filzah, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Moni. Saya akan mempresentasikan perubahan keren di kotaku dan inovasinya. Dapat mengekspor lebih banyak sumber daya alam yang melimpah di Aceh, meningkatkan iptek, memperluas lapangan pekerjaan agar menjadi rakyat yang makmur dan sejahtera. Inovasi yang dilakukan untuk mendukung itu ialah memberikan edukasi serta membantu rakyat dan membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya, inspirasi dari kenali asalku. Kita dapat mengetahui keberagaman yang ada di daerah-daerah Indonesia, baik dari rumah adat, tarian, pakaian. Sebentar, untuk share screen-nya udah hilang kayaknya tuh. Udah hilang ya? Ya, silakan. Inspirasi dari kenali asalku, kita dapat mengetahui keberagaman yang ada di daerah-daerah Indonesia, baik dari rumah adat, tarian, pakaian, keagamaan, dan sebagainya. Salah satu contoh dari keberagaman kuliner dari daerahku yaitu sate matang. Sate matang sudah ada sejak tahun 90-an dan menjadi kuliner khas Aceh. Kata sate matang merupakan nama sebuah desa di Aceh, yaitu Matang, Gelumpang II yang berada di Kabupaten Biren. Sate ini populer di beberapa kota besar di Aceh. Kini banyak sekali bertebaran penjual sate di Aceh dan kota Medan, Sumatera Utara yang menjajakan sate dengan label sate matang. Udah sampai situ aja. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh Dara Aulia. Kepada Dara, saya persilahkan. Saya akan melanjutkan mengenai modul Nusantara, tapi saya mohon maaf ya Pak, saya nggak bisa hidupin kamera karena jaringan saya sedang bermasalah. Oke. Jadi inspirasi talk show Bu Retno yang bisa kita ambil yaitu sebenarnya untuk mewujudkan impian yang kita inginkan itu kita harus mempunyai semangat berusaha dan ketekunan dan kekonsistenan, karena seperti yang kita tahu tekun dan konsisten itu adalah salah satu kunci sukses. Nah, selanjutnya inspirasi dari Hari Kuliner itu ternyata selama ini masih banyak ya makanan yang unik dan enak dari berbagai daerah setempat. Nah, dengan adanya Hari Kuliner tersebut dapat menukarkan informasi dari makanan khas daerah sendiri, terutama dari daerah saya dan daerah teman-teman lainnya. Karena seperti yang saya tahu, saya belum mengenali terlalu banyak. Kami belum mengenali terlalu banyak makanan khas kuliner dari daerah-daerah lain. Sekian saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Pertama, untuk infografis tersendiri, setiap warna dan bentuknya memiliki makna. Yang pertama, untuk pemilihan warna dan bentuknya. Tulisan modul Nusantara. Saya mengambil gambar peta yang di background belakang itu karena dari kata Nusantara merupakan istilah untuk penggambaran wilayah kepulauan yang membentang dari Sumatera hingga Papua. Selanjutnya, pemilihan dari warna. Pertama, warna background biru. Background biru itu yang menggambarkan luas lautan di Indonesia. Untuk warna merah, kuning, dan hijau
Saya terinspirasi dari warna kasab Aceh atau tirai benang emas yang biasa dipakai untuk orang Aceh dalam acara. Merah yang melambangkan sebagai hulu balang raja atau panglima, kuning yang melambangkan sebagai seorang raja, dan hijau yang melambangkan seorang ulama. Selanjutnya awan putih. Awan putih itu melambangkan kebahagiaan dan kegembiraan. Dan yang terakhir ada gambar kartun anak-anak yang memakai topi khas Aceh atau yang disebut dengan topi muketop. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aceh belum menyampaikan impiannya. Apa perubahan yang ingin terjadi di kotanya? Pak, mohon maaf, saya mau menjawab yang tadi inovasi perubahan kerennya. Oke, iya. Perubahan keren yang harus ada di Aceh adalah Aceh harus lebih mengeksplor tentang alamnya dan membuat homestay di dekat pantai seperti yang ada di Takengon. Dengan adanya homestay di dekat pantai dapat menjadi daya tarik di Aceh dan juga membuat Aceh menjadi keren. Baru setelah membuat homestay, kita eksplor menggunakan akun media sosial khusus yang kita buat khusus untuk eksplor di Aceh. Terima kasih. Terima kasih. Yang lain? Monica dan ada lagi mau ditambahkan? Sudah ya? Tidak, Pak. Hanya itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Aceh. Ya. Sekarang kesempatan terakhir kepada Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, halo. Iya, Pak. Ya, Andini, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan Hari Kuliner. Dengan adanya Hari Kuliner membuat kita sadar bahwa Indonesia terdiri atas perbedaan yang membuat menjadi satu kesatuan. Kedua itu kenali asalku. Dari kegiatan kenali asalku, kita mendapatkan banyak pengetahuan baru tentang asal setiap daerah, sehingga dapat mendorong semangat untuk lebih belajar dalam mengembangkan potensi asal daerah yang ada, membuat terobosan yang baru dari potensi yang ada di daerah masing-masing, sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dua itu talk show Ibu Retno, memberi pembekalan atau inspirasi kepada mahasiswa dengan motivasi kita untuk memulai bisnis baru ataupun mengembangkan bisnis yang sudah berjalan menjadi lebih besar lagi dari sebelumnya. Perubahan keren yang akan terjadi dari kota asal. Sebisa mungkin kita mampu mengubah atau menciptakan inovasi baru, baik itu dari segi pariwisata, kuliner, dan lain sebagainya, yang menjadi potensi bagi daerah asal kita tanpa melupakan budaya dan asal daerah kita. Inovasi membuat wilayah pariwisata yang baru dan mengembangkan menjadi semakin bagus dan tak lupa menjadi ciri khas budaya dan era asal setiap kota. Terima kasih, Pak. Sekian dari presentasi saya tadi. Lebih dan kurang mohon dimaafkan, Pak. Pasti dimaafkan. Baik, terima kasih Andini. Ada teman-teman Sulsel yang lain mau menambahkan? Teman-teman Sulawesi Selatan mau menambahkan? Sudah cukup? Jaringannya juga keluar-keluar tuh, Pak, dari Zoom. Oh. Saya suka acara ini. Dialek dari berbagai daerah Indonesia keluar semua. Dialek Makassarnya keluar. Kental sekali Makassarnya. Suka saya. Ya, baik. Ada lagi yang mau menambahkan Sulawesi Selatan? Baik. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama memberikan semangat, aplaus, penghargaan kepada 6 kelompok yang sudah menyajikan infografisnya keren-keren ya. Keren. Keren.
kita bingung nanti memilih mana yang terbaik ini. Oleh karena itu kita harus membentuk panel nih dengan Bu Retno dan Pak Barlianda. Mana yang terbaik? Ya silakan berdoa saja nanti siapa yang dipilih ya. Baik, teman-teman tadi mengamati, menyimak apa yang disampaikan dari setiap kelompok. Apa inspirasi yang ditangkap, apa yang di-download dari hari pertama, apa yang di-download dari hari kedua, dan apa yang di-download dari Bu Retno, dan apa yang di-download selama berproses kita pertemuan 3 hari ini. Nah, sekarang setelah ini, teman-teman akan kembali ke kelompoknya, ya, akan berdiskusi. Apa yang didiskusikan, tugasnya adalah baik. Teman-teman akan masuk kelompok, yaitu akan memberikan apresiasi dan donasi ide kepada kelompok yang menurut teman-teman dalam kelompoknya itu yang paling keren ide perubahan dan inovasinya. Ya. Jadi pilih salah satu. Pilih salah satu dari 5 kelompok lain, mimpi perubahannya dan inovasinya itu yang paling keren. Catatannya tidak boleh memilih impiannya sendiri. Ya. Tidak boleh milih kelompoknya sendiri. Tidak boleh memilih kelompoknya sendiri. Ya. Jadi hanya memilih salah satu dari 5 kelompok lain yang menurut teman-teman itu yang paling keren. Paling keren impiannya, perubahan yang ingin diwujudkan, dan paling keren inovasinya, kontribusi yang akan dibuat untuk menyumbang terhadap perubahan itu. Nah, lalu kalau itu sudah dipilih, berikan tambahan ide, ya, berikan sumbangan ide agar perubahan itu semakin keren, agar inovasinya semakin keren. Wah, ini harusnya ide untuk mengembangkan pariwisata di Aceh itu harusnya begini. Ingat inspirasi dari Bu Retno. Kita harus menciptakan sesuatu yang baru yang beda. Apa yang baru yang beda dari perubahan itu? Nah, lalu inovasi teman-teman, kami akan mengembangkan pariwisata berbasis edukasi. Ya, sudah banyak yang mengembangkan itu. Lalu apa yang beda dari teman-teman? Sumbangkan supaya memang beda yang digagas oleh teman-teman itu. Jelas tugasnya teman-teman? Jelas? Ya? Jelas, Pak. Oke. Kalau sudah jelas, silahkan sekarang Mas Idi, Bang Idi, Kak Idi akan mengirim kita ke kamar masing-masing. Silakan. Bisa di breakout atau mau milih sendiri? Mau dikirim ide atau memilih sendiri ya? Saya kira dikirim lebih cepat ya, Pak. Ya ini sesuai ini. Cuman ini yang ada yang sendiri tadi dari. Oh ya, yang dari NTT gabung ke kelompok Kaltim ya. Karena di Kaltim juga hanya berdua, jadi bisa menambah teman di situ. Bisa dikirim ke masing-masing roomnya? Ya. Kok hilang ya breakout-nya di saya ya? Ya, silakan bisa bergabung ke kamar yang sudah disediakan oleh Mas Idi. Ada Aceh, Jambi, Riau, Kalimantan Timur, NTT. Nah, NTT gabung ke timur ya, ke Kalimantan Kaltim. Timur, ke Kaltim. Silakan. Nah, Pak Barlian, Bu Retno, dan Bapak Ibu narasumber yang lain, silakan bisa keliling ke kelompok-kelompok untuk men-trigger, ya, men-trigger teman-teman ketika diskusi di situ. Bagi kelompok yang dihadiri para narasumber, manfaatkan.
sebagai kesempatan untuk diskusi, ya, atau mengail ide dari para narasumber. Berikutnya Kak, nggak muncul di saya ya? Di saya muncul ini. Apa karena saya ketutup ada Desti, Casey, record ya? Ya, Kaltim sudah lengkap, Hanif, Sarifah, dan Tersia. Oh, muncul. Muncul. Baik, Sulawesi Selatan sudah. Aceh udah masuk, Kaltim udah masuk, NTT, Papua jadi dengan Kaltim, Sulsel udah masuk. Udah masuk semua. Ikram sudah masuk semua ya. Fadri Doha kok masih di sini? Oh, sudah masuk kamar. Yusril kalau mau masuk nggak apa-apa, Yusril sebagai. Oh iya, Yusril. Yusril akan mau masuk ke mana? Dia pengamat ini dari tim sebelah. Pengamat dari tim sebelah. Terima kasih, Pak. Ya, boleh. Andini sudah masuk, Andini. Gak apa-apa, nanti kamu sumbang ide. Baik, teman-teman di kelompok itu waktunya 15 menit ya. Pak Wisnu, Pak Tony bisa keliling ke kelompok, silakan mengamati kelompok-kelompok. Yusril tadi aslinya dari mana? Yusril lupa lagi saya. Saya dari Makassar, Pak. Bisa masuk ke Sulsel aja, grup Sulsel. Siap, Pak. Siap. Masukkan Sulsel, Yusril, Mas Siti. Sudah, Pak, sudah. Oke, silakan. Nah, ini udah. Rainisa yang belum masuk ya. Oke, udah. 15 menit. Oke, kita udah di sini kita sendiri. Rainisa Paut kayaknya tadi. Nah, saya sedikit. Nah, begitu sedikit cerita Mas Wisnu yang nanti akan jadi narasumber berikutnya. Nah, seperti itu Mas Wisnu. Gaya nanti tiap narasumber gayanya beda-beda. Ini refleksi dari Pak Doni. Nanti Mas Wisnu mungkin gayanya mungkin nggak tahu seperti apa. Kan biasa suka bikin onar kan. Senam minuman banyak metode Pak Barlian. Bikin onar kalau Mas Wisnu nanti. Kayaknya bikin onar. Ini bebas Mas Wisnu. Ya. Merdeka, jadi merdeka saja nanti bagaimana kita merefleksikan. Jadi Mas Wisnu nanti kan kegiatan kebinekaannya pentas seni sama karya budaya. Nah dari situ yang direfleksikan. Itu udah makanannya Mas Wisnu sejak lahir itu. Ya udah. Enggak, berarti setelah ini ada sesi yang mereka mempresentasikan itunya ya, berkeseniannya ya. Setelah ini berarti atau nanti hari Sabtu minggu depan yang karya seni, terus nanti pentas budaya Sabtu tanggal 11 besok, terus 18 ada yang pentas budaya tiap Sabtu. Nah nanti kita gabung di situ. Ya, saya aja dikabari aja kapan saya harus gabung. Misalnya saya kadang-kadang jadwal nggak secara detail saya nggak ini gitu loh. Nanti saya ingatkan, saya remind. Ya. Terus kalau misalnya harus membuat materi apa itu nanti biar saya siapkan juga. Ya. Anunya misalnya sekedar presentasi loh ya. Saya itu ya nggak canggih-canggih banget bikin presentasi gitu loh. Wes, ora perlu canggih iki jenengan wis stop pokoknya. Tuh. Terus masalah materi dan segala macam mungkin saya dikasih masukan biar tidak bertabrakan dengan materi-materi yang sebelumnya sudah diberikan. Jadi mungkin kita elaborasi dulu kan, kira-kira terkini, kira-kira materi apa yang bisa kita sampaikan ke teman-teman misalnya seperti itu. Betul. Oke. Ini Mas nanti gantian. Jadi nanti Mas Wisnu nggak apa-apa sementara selama 1 bulan saja masuk ke grup, tak kasihkan di grup. Seperti kemarin biar di situ ada komunikasi juga. Nanti ini juga seperti Pak Doni sama Mbak Retno ini kan juga 1 bulan ini di grup ini sampai selesai. Terus nanti sesi berikutnya gitu gantian. Ya. Nah, Mas, kan sambil nyetem istilahnya, sambil tune in. Detail acara ini sampai anunya gimana, terus nanti goalnya gimana, itu kan harus butuh waktu saya untuk ininya. Betul.
Nah, nanti Mas Idi kalau mau konsultasi masalah yang buat besok yang kamu siapkan itu nggak apa-apa. Nanti kan Mas Wisnu ini memang seniman bener. Kalau saya kan tukang buang air seni kalau saya. Yora. Yang kemarin yang sudah dibuat nanti bisa dikonsultasikan dulu dengan Mas Wisnu. Kira-kira apa, ada tambahan apa. Jadi Mas Idi udah bikin video untuk yang Sabtu besok, Mas Wisnu. Nanti barangkali di-share dulu, nanti terus ada masukan seperti apa. Berhubungan dengan apa, Idi kemarin yang pertama? Yang hari Sabtu besok nih Pak. Itu saya sudah mengumpulkan video pentas seni kan? Seni musik, terus ada wayang juga Pak, wayang, terus ada tarian, terus ada seni rupa lukisan begitu Pak. Untuk yang seninya Pak. Oh. Itu nanti dipresentasikan dalam bentuk video ya? Iya Pak. Saya mengumpulkan dari YouTube Pak. Ya. Mungkin izin Pak, misal ada video atau mungkin Bapak Wisnu pernah merekam terkait dengan seni, mungkin bisa share ke kami Pak, biar nanti saya yang bisa skim ketika besok di sesi karya seni. Iya. Saya tadi dengar ada wayang ya? Iya, wayang. Itu yang dimaksud wayang apa? Wayang Jawa apa wayang Nusantara atau wayang daerah? Sampai dari mana asalnya? Kalau saya dari Banyumas Pak, Purwokerto. Oh, Banyumas. Oke. Saya itu punya rekan, dia itu punya ini. Kebetulan dia dosen isi juga. Dia punya concern mengembangkan wayang 3 dimensi. Ini sedang dia lakukan dengan teman-teman di ISI dan sering dia presentasikan. Mungkin kalau sampean bisa lihat di Instagramnya Nanang Garuda, sampean bisa nanti chatting aja, nanti sebelumnya saya kasih ini, sampai siapa tahu bisa dapat banyak masukan di sana. Menurut saya dia punya ide-ide menarik. Kebetulan dia dulu teman satu angkatan. Dia UPN juga loh Pak kalian. Siapa? Nanang Rahmat Hidayat. Oh. Tambang kalau nggak salah dulu. Nah, malah kebelasuk di ISI, sekarang dia masuk jadi ini di media dosen di ISI. Oh. Kebetulan dia termasuk orang yang menurut saya punya konsen di kalau terkini itu wayang, cuman dia terkenalnya sih tentang penelitian tentang lambang Garuda Pancasila itu, tentang Garuda. Mungkin lihat di IG-nya bisa nanti Nanang Garuda gitu. Nah, mungkin teman-teman yang punya interest di sana nanti bisa chatting ke dia langsung, atau nanti saya kasih tahu juga bahwa nanti ada teman-teman yang mau kontak dia, mungkin dia nanti bisa kasih masukan atau dia kasih ini. Itu menurut saya menarik. Maksud saya kita bicara budaya kan dia harus berkembang ya. Dia harus berkembang, harus kita harus kita sampaikan ke masyarakat atau ke audiensnya dengan cara-cara dengan teknik-teknik terkini kan gitu. Mungkin kalau dengan cara-cara yang lama yang sudah konvensional itu kadang-kadang orang mungkin pakai bosen, pakai istilahnya. Nah, ini dia punya terobosan-terobosan untuk bagaimana itu disajikan dengan cara-cara terkini. Itu menurut saya menarik gitu. Oke. Sudah ada, nanti ada tambahan ide dan tambahan masukan ide. Iya Pak. Untuk wayang yang ditampilkan itu Pak, rencananya ada wayang kulit, ada wayang sodo, sama wayang orang. Oh ya. Nggak apa-apa Mas. Tapi nanti untuk ini coba sampai nanti japri aja ke dia di IG-nya, di chat itu. Ya, bilang aja tahu dari saya, dari Wisnu gitu. Nanti sampai butuh banyak tanya ke dia, pasti dia akan kasih. Karena kebetulan kami itu sama-sama punya kerentek. Kalau kerentek orang itu punya semangat untuk bagaimana nguri-uri budaya kalau orang bilang gitu. Ya. Jadi kegiatan sampingan kita ya bukan sampingan, istilahnya kegiatan idealisme kita tetap jalan dengan bagaimana kita memberikan masukan-masukan ke teman-teman, terutama yang masih muda, untuk
ini loh caranya, ini loh gini loh, ini jalannya, ini siapa yang harus dikontak, bagaimana. Kebetulan dia juga kan kebetulan diisi itu sebagai ini dosen dosen media rekam. Jadi dari beberapa ilmu yang dia punya itu dia kembangkan dengan beberapa disiplin ilmu yang sifatnya itu menurut saya untuk anak-anak terkini pas itu anunya. Caranya menurut saya pas, karena untuk wayang itu karena kita punya kesadaran selama ini wayang itu kan ya begitu ya. Nah, ini dia termasuk orang yang membuat namanya wayang pulau. Jadi wayang-wayang yang dibuat bentuknya pulau-pulau Indonesia. Nah, itu dia deformasikan ke wayang-wayang yang dia buat. Nah, sekarang malah dia buat 3 dimensi ide itu. Nah, itu menurut saya lebih ini, karena sekarang dunia animasi, dunia film, dunia apapun yang itu lebih suka yang seperti itu, yang lebih jelas ininya lah, penyampaian istilahnya, menyajikannya lebih sesuai dengan kekinian. Prinsipnya sih seperti itu. Menarik. Ya, karena wayang tuh kayaknya lebih berkembang di Jawa ya, di luar Jawa nggak berkembang ya. Ini mahasiswa kita justru itu, mahasiswa kita itu dari luar Jawa semua ini yang ini. Makanya itu maksud saya kan nanti bisa digali ya. Sebenarnya di setiap daerah tuh ada ya. Konsep wayang tuh pasti ada. Cuman kan setiap daerah beda-beda ya. Nah, sementara ini kita masih dikotomi wayang itu seperti itu, padahal kan enggak. Iya, gitu. iya. Saya taunya wayang tuh ya wayang kulit itu kayak gitu. Ya gitu. Padahal mungkin yang disebut wayang itu mungkin dia yang lebih paham lah, maksud saya secara ininya. Nah, nanti kan bisa digali di sana. Itu menurut saya menarik untuk untuk masukan untuk teman-teman di daerah, dan untuk apalagi ada dia punya konsep wayang pulau. Wayang pulau itu istilahnya wayang Pulau Kalimantan, wayang Papua, wayang Pulau Jawa, yang itu punya dasar cerita atau filosofinya sendiri-sendiri. Kenapa dibuat begini dan begitu? Nah, itu yang menurut saya yang gimmick-gimmick yang menarik yang bisa kita gali di sana. Prinsipnya sih bagaimana kita sampaikan ke masyarakat atau audiensnya, wayang itu bisa loh disajikan seperti ini. Itu. Oke. Seni patung juga ada tuh, Bu Retno tuh punya galeri seni patung loh. Iya. Punya galeri sendiri. Bu Retno, Mbak Retno masih ya. Kelihatannya saya pernah ke rumahnya Mbak Retno ya kita Mbak Retno masih gabung ya? Mute. Masih mute. Mute. Alah. Tempatnya Mas Petrus. Agak Petrus toh. Aku wis taruh Bambang gitu. Pas zamane karo Bambang jenengan lagi metu gitu. Lagi kamu jarine. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Galerinya masih toh Mbak? Masih di belakang masih. Masih itu. Itu isi itu ada batasan umur mahasiswa masuk enggak? Enggak ya. Kalau masa saya itu selisih tahun banyak itu istilahnya kalau sudah bapak-bapak misalnya gitu. Ya maksud saya kalau saya mau kuliah lagi diisi gitu boleh enggak? Suaranya hilang Mbak. Ya, maksud saya kalau saya mau kuliah lagi diisi masih diterima enggak gitu. Yo masih lah. Neng ya ketoknya perjuangan kelihatan. Kudu berjuang gitu. Padung kasep tuh kudu berjuang gitu. Masih perjuangan. Masih perjuangan. Mas Nanang ya, wayang pulau. Nanang Garuda. Iya, Mas Nanang. Apa dari tambang itu Nanang? Mas Nanang. Kalau nggak tambang minyak. Dia jadi sebelum masuk dia di UPN dulu. Neng Oke. Iya. Dulu di UPN. Di UPN dulu terus pindah ke ISI gitu ya. Oke. Tapi belum sampai lulus.
Gimana? Yang di Belum dulu UPN-nya. Terus apa namanya? Masuk ke isi, ambil interior bareng saya. Nggak taunya begitu selesai kuliah malah dia tertarik di film. Akhirnya dia ngembangkan udah saya pengajar di media rekam dia. Oke. Ya anulah, kalau kita di isi itu terkenal apa namanya? Cah-cah isi murtad istilahnya. Kita ambil interior tapi akhirnya kita konsennya sesuai dengan apa yang kita sukai. Itu hobi dengan wayang, dengan pernik-pernik dan segala macam. Akhirnya dia dengan film, akhirnya dia konsennya di situ. Walaupun basicnya di interior, misalnya seperti itu. Kayak saya ini basic saya interior, tapi akhirnya saya konsen di kopi. Ya, istilahnya kalau di teman-teman saya isi murtad soko interior, tapi konsen terus di kopi, misalnya seperti itu. Apa ini? Siapa yang share screen ini? Siapa, Di? Bentar, Pak. Bukan saya, Pak. Kalau di rumah itu juga ada wayang kulit sama wayang golek. Wayang goleknya juga masih. Lengkap. Masih komplit. Tapi jarang banget dimainkan karena tidak banyak dalang wayang golek. Itu pun biasanya kalau wayang golek itu jadi semacam acara spesial juga. Kalau ininya apanya? Wayang kulit. Apanya? Gamelan. Gamelannya? Gamelannya habis di Lego, Pak. Ya wih, telat aku berarti. Nggak tahu tuh. Tapi baru pindah tempat kayaknya. Karena kan lama semenjak COVID nggak ada yang nutuk tuh. Terus kayaknya dibawa Mas Bagus yang dari Pedalangan. Tempat rumah masih di tempat dulu tuh, Mbak? Masih, Mas. Masih. Oh. Penak gue Mbak. Pindah. Sekarang sudah luasnya jadi 5.000, Mas. Oh. Sudah diakuisisi semua sebelah-sebelahnya. Enggak. Pernah ke sana tuh? Pernah. Capek saya ngelilingi halamannya udah nggak kuat saya. Setengah hektar masih diincer setengah hektar lagi, jadi nanti 1 hektar itu di situ. Markotop. Ya, apa namanya? Kebetulan Mas Agapetus juga kan memang juga dia seneng kebetulan kalau Mas Agapetus tuh kakak kelas saya di interior. Ya, jadi istilahnya kelop lah nek karo Mbak Retno. Intinya itu. Tuh, ini siapa? Windia udah selesai? Ya Pak, tinggal nunggu Neng kita sama sudah Ikram. selesai kelompoknya? Sudah Pak. Ini Sulut Gorontalo ini kompak dari pertama ya? Ya. Nanti ada narasumber yang dari Tomohon. Yang Bapak bilang yang lalu kan Pak? Ya. Tinggalnya sekarang di Tomohon itu. Mas Stephen Langitan. Tomohon emang tempat bagus sih Pak. Banyak juga tempat wisata. Karena masih asri di sana. Ya. Tadinya tinggal di Jakarta, baru 1 bulan inilah beliau pindah balik kampung ke Tomohon.
Yang sudah selesai Sulawesi Selatan. Aceh juga sudah ya, Monica? Aceh. Iya, Monica Aceh. Nah, oke. Waktunya sudah habis. Yang lain? Atau bisa ditarik? Ya, ditarik aja. Ditarik Mas Yudi. Berapa sih? 9. Tinggal Sulsel yang belum ya. Sudah gabung semua? Sudah, Pak. Sudah? Oke, baik. Kalau sudah, sekarang saatnya dari barat ke timur. Silakan Aceh sampaikan. Kelompok mana yang dipilih dan apa donasinya atau sedekahnya kepada kelompok yang dipilih? Kami memilih kelompok dari Sulawesi Utara, Gorontalo. Karena di sini mereka bilang perubahan kerennya anak muda di kota kami menjadi sangat paham tentang adat istiadat, cerita rakyat dan semua khas daerah, serta melestarikan dengan talenta dan karya-karya mereka. Terus untuk perubahan yang mereka buat, mensosialisasikan pentingnya kelestarian alam dan budaya daerah, serta mengajak anak-anak muda untuk bergabung dalam wadah yang sesuai dengan bakat dan passion mereka untuk menyalurkan ide-ide dan bakatnya. Tambahan dari kami, perubahan keren yang bisa ditambahkan yaitu kita tuh lebih sering membuat event untuk anak-anak agar lebih memahami adat istiadat. Bukan untuk anak-anak saja, dari kalangan anak kecil hingga kalangan dewasa. Terus dengan adanya event-event itu akan dapat menarik minat para masyarakat setempat untuk lebih memamerkan kebudayaan yang beragam. Dan juga kalau di era sekarang ini kan untuk mendapatkan informasi dan memberi informasi lebih mudah. Jadi kita memanfaatkan sosial media sebagai media informasi tentang daerah setempat. Sekian Pak, terima kasih. Oke, keren untuk Aceh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Aceh. Berikutnya dari Jambi Riau. Siapa yang dipilih Jambi Riau? Desti kah akan menjadi juru bicara? Ya, silakan. Kelompok kami Jambi Riau itu memilih dari Aceh tadi, Pak. Aceh ya? Iya. Ya. Untuk inovasi yang dilakukan itu tadi kalau nggak salah memberikan edukasi serta membantu rakyat dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, seperti contohnya itu tadi bikin homestay di pinggir pantai kalau nggak salah, Pak. Menurut kami itu suatu inovasi yang bagus. Terus untuk ide yang gimana? Ide yang kami sedekahkan ide. Yang sedekahkan. Yang kami sedekahkan mungkin di homestay-nya itu nanti dibikin bangunannya itu sesuai dengan adat rumah adat di Aceh itu, Pak. Oke. Homestay yang berkarakter lokal ya. Terus nanti untuk pegawai-pegawainya juga yang memang benar-benar memakai adat-adat Aceh gitu, Pak. Sampai mungkin makanan dan penyajiannya juga berbudaya Aceh.
Itu dari kami, Pak. Terima kasih Jambi dan Riau ya. Tepuk tangan untuk Jambi dan Riau. Berikutnya Kalimantan Timur dan NTT. Kalimantan Timur dan NTT. Silakan. Pak, izin off kamera, Pak. Ya, silakan. Oke. Tentang yang Aceh, Pak, itu kami ingin memberikan pendapat kami. Ya, teman-teman pilih Aceh nih ya. Ya, Aceh. Aceh, oke, ya. Kami memberikan inovasi bahwa lebih meningkatkan sumber daya manusia agar mereka bisa lebih berkreasi dan berinovasi dengan kekayaan alam yang dimiliki mereka. Karena sumber daya alamnya sudah tersedia, Pak. Tapi sumber daya manusianya itu, Pak, lebih meningkatkan lagi, Pak. Oke. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia lokal agar mumpuni untuk mengelola destinasi itu, gitu ya? Iya, Pak. Terima kasih. Baik. Mengapa Kaltim memilih Aceh? Apa yang membuat dipilih Aceh? Saya bantu jawab, Pak. Oke, ya, bantu jawab. Kenapa kami memilih Aceh? Pertama dari kesepakatannya, Pak. Dari yang kita lihat itu untuk penjelasannya itu udah lengkap gitu, Pak. Tinggal kita tambahin sedikit aja. Beratnya udah perubahan kerennya itu hampir tercipta lah buat wacananya. Nah, tinggal kita komplitkan sedikit aja, Pak. Oke. Jadi tadi Aceh menyampaikan seperti Menteri Pariwisata gitu ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Kalimantan Timur dan NTT. Tepuk tangan untuk Kaltim dan Kalimantan Timur. Berikutnya ke Makassar, Sopeng, Palopo, Sulsel. Silakan. Sulawesi Selatan, siapa juru bicaranya? Supratman hilang lagi. Ya, oh, tadi ada. Di kelompok. Ada Supratman ini, Palopo. Ada Supratman ya, silakan. Ayo, siapa yang mau juru bicara? Andini ada, Faut juga ada, Rayanisa. Banyak ini yang Sulawesi Selatan. Nisrina juga. Halo, Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kami sudah berdiskusi dan kami memilih Sulawesi Utara, Gorontalo, tapi kami tidak ada saran dan tambahan karena mereka sudah menjelaskan dengan jelas inovasi-inovasi mereka dan kita cuma hanya bisa lihat bagaimana cara mereka mengembangkannya lebih jauh lagi. Gitu ya. Yeah. Sudah kehabisan ide ya, Sulawesi Selatan ya. Ya, teman-teman yang lain dari Sulawesi Selatan ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau tidak ada tepuk tangan untuk Sulawesi Selatan atas apresiasinya. Terakhir dari Manado dan Minahasa. Manado Sulawesi Utara dan Gorontalo. Siapa juru bicaranya? Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kami mau mengucapkan banyak terima kasih kepada kelompok Aceh dan Sulawesi Selatan yang sudah memilih kelompok kami sebagai perubahan yang terbaik. Nah, kami memilih inovasi dan perubahan dari kelompok Jambi Riau, di mana mereka memberikan inovasi yaitu membuat tempat wisata yang beredukasi.
Nah, kami menyarankan atau ingin menambahkan bahwa tempat wisata yang beredukasi ini dibuat dengan bernuansa sedaerah mungkin, bernuansa daerah yang sangat amat kental. Di mana di dalam tempat wisata ini mereka menampilkan tari-tarian, kuliner, pakaian daerah, cerita rakyat, dan semua ciri khas yang ada di daerah tersebut. Contohnya ketika menampilkan kuliner, mereka juga sekaligus memberikan penjelasan cerita terhadap kuliner tersebut, menjelaskan asal-usul sehingga bisa terbentuknya makanan atau minuman khas daerah tersebut. Dan ketika menampilkan tari-tarian atau penampilan-penampilan lain, itu juga dapat menarik banyak perhatian masyarakat dan orang-orang lain yang berwisata di tempat itu, sehingga sekaligus selain mereka menyaksikan penampilan yang begitu amat indah, mereka juga belajar terhadap budaya yang ada di Jambi ataupun Riau. Selanjutnya, kami juga ingin menyarankan untuk membuat festival secara umum yang diadakan di Jambi dan di Riau, yang bisa dihadiri oleh seluruh masyarakat di Jambi ataupun di Riau. Dan festival ini bisa diadakan secara tahunan. Dan kami juga menambahkan untuk kelompok ini bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap ciri khas ini dalam tempat wisata ini. Dan juga tentunya mereka juga harus memperkenalkan lebih lagi terhadap adanya tempat wisata ini. Karena sebagus apapun tempat wisata ini, kalau kurang orang yang tahu, tentunya tidak akan begitu menarik. Jadi, marilah menggunakan sosial media dengan sebaik mungkin. Kita sebarluaskan tempat wisata yang akan dilaksanakan ini. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan ditambahkan oleh Winda. Ya, baik. Terima kasih untuk kesempatan. Jadi, teman-teman, alasan kenapa kami memberikan ide seperti ini, yaitu dibuat tempat wisata bernuansa kebudayaan, karena yang kami lihat bahkan di daerah kami ada satu tempat wisata itu namanya Camp James. Nah, di situ nuansanya Amerika, bernuansa Amerika. Jadi seperti di Manado, tapi kita ada di Amerika, jadi merasanya seperti itu. Nah, kami menyarankan untuk daerah Jambi Riau membuat tempat wisata yang bernuansa daerah, agar supaya semua orang-orang yang datang ke situ juga teredukasi. Jadi nanti di situ mungkin teman-teman bisa untuk memaparkan juga pemimpin-pemimpin daerah, mulai dari sejak pertama itu daerah itu terbentuk sampai pemimpin-pemimpinnya yang sekarang, bahkan sejarah-sejarah dan cerita-cerita rakyat yang ada di daerah Jambi Riau mungkin bisa ditaruh atau dipamerkan di dalam di tempat wisata yang bernuansa kebudayaan itu. Terima kasih. Baik, mau ditambahkan lagi? Kayaknya nggak pas yang kalau satunya nggak bicara juga nih kalau dari Sulut. Gorontalo, ayo harus bicara dari Gorontalo. Iya Pak, saya ingin menambahkan juga tentang tadi usulan di festival-festival itu, seperti festival tahunan itu bisa menjadi nilai plus atau nilai daya tarik dari suatu provinsi tersebut. Jadi festival yang diadakan setiap tahunnya itu nanti akan menjadi kebiasaan dari suatu daerah tersebut, Pak. Dan tentunya akan memancing wisata lokal maupun internasional untuk bisa datang ke festival tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Sulsel Gorontalo. Sulsel Go, tepuk tangan Sulsel Go. Sulut Go, Pak. Sulut Go, sorry. Sulut Go. Mari kita Sulut Go. Baik, teman-teman. Infografis yang disajikan hari ini, yang didiskusikan di kelompok untuk memberikan apresiasi dan donasi ide, mengerucut pada satu. Ini saya kira Bu Retno berhasil membakar passion teman-teman. Yang awalnya di hari kuliner,
teman-teman hanya menyajikan informasi apa itu, tetapi sekarang setelah mendapat inspirasi dari Bu Retno, teman-teman sudah ingin menggali sejarah dari kulinernya, bahan bakunya, ingin melihat yang lainnya lagi. Artinya ada semangat untuk mengeksplorasi lebih jauh. Demikian juga untuk mengenali kota, ternyata juga ada semangat ingin mengeksplorasi lebih jauh. Nah, yang menarik lagi ini picuan dari Bu Retno hari ini kemarin adalah ternyata seluruh dari inspirasi yang didapat mengerucut kepada perubahan idenya adalah mengembangkan sektor pariwisata. Yang keren lagi, pariwisata yang pengen dikembangkan adalah pariwisata yang berbasis kebudayaan, kearifan lokal, aset lokal, arsitektur lokal, keren. Gitu. Nah, mengapa Bu Retno bisa membakar teman-teman seperti itu? Mari kita coba rumuskan. Mari kita racik. Hikmah-hikmah yang teman-teman terima, itu mari kita racik. Nah, cara meraciknya begini. Saya ingin mengajak teman-teman meracik bersama, ya. Kita serangkan meracik bersama dengan menyaksikan video berikut ini. Suara belum masuk. Maaf ya. Maaf. Belum masuk. Terlalu bersemangat untuk share tadi. Bang Ali pernah bilang bahwa para pejuang bangsa seperti Bung Karno sering menegaskan pentingnya karakter building, nation building. Apa itu karakter bangsa? Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ya, setiap orang Indonesia sudah selayaknya mendukung nilai-nilai yang terkandung di setiap sila dari Pancasila, dengan cara menjadikan Pancasila sebagai panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Nah, kalau dilihat dari lirik ini, seorang patriot adalah seorang yang siap berkorban demi meraih, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Ibarat seorang atlet yang rela berlatih siang dan malam demi mengharumkan nama bangsa. Atau seperti masyarakat di desa yang masih menjunjung tinggi semangat gotong royong untuk membangun desanya. Mereka bekerja keras tanpa sibuk mempersoalkan imbalan, fasilitas, apalagi minta kenaikan gaji. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Keadilan menjadi dasar untuk mencapai tujuan masyarakat yang makmur dan sentosa. Adil adalah satu kondisi yang proporsional. Tidak ada yang hidup bergelimang harta dan pamer kekayaan, tidak ada yang sangat miskin dan menderita busung lapar. Intinya, tidak ada ketimpangan dalam hal apapun. Ketika keadilan telah dicapai, maka tercapailah kemakmuran, yaitu suatu kondisi masyarakat yang bisa merasakan kecukupan secara bersama, tanpa ada ketimpangan satu sama lainnya.
Kemakmuran tidak sama dengan kekayaan, karena kekayaan lebih bersifat individualistik, sedangkan kemakmuran sifatnya kolektif. Dan akhirnya ketika keadilan dan kemakmuran telah tercapai, niscaya masyarakat yang sentosa akan terwujud. Kesentosaan pada dasarnya adalah kondisi peace of mind, di mana tidak ada lagi kekhawatiran yang dirasakan oleh setiap orang untuk hidup di bumi Indonesia. Kepribadian bangsa yang seperti inilah yang diidamkan oleh para pendiri bangsa. Indonesia yang adil, makmur, sejahtera. Ayo kita wujudkan. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju. Baik. Saya yakin dan percaya gagasan pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal, kesenian lokal yang teman-teman impikan, sebetulnya tujuannya adalah juga menuju adil, makmur, dan sejahtera bangsa kita. Betul? Ya. Betul, Kak? Betul. Pak. Nah, betul. Betul, Pak. Oleh karena itu, bagaimana kita memulainya? Ya, tadi ada inovasi yang kita mau kembangkan. Bagaimana kita memulainya? Mari kita racik refleksi kita hari ini dan kemarin-kemarin. Ya. Kelihatan? Ya. Kalau kita coba belajar dari yang disampaikan oleh Bu Retno kemarin, Bu Retno memulai untuk membuat ginger beer, sirup-sirup rempah-rempah itu semua diawali dengan yang disuka. Bu Retno suka dengan aneka ramuan-ramuan lokal, minuman-minuman lokal, dengan melakukan riset, pengamatan, pergi ke daerah-daerah, hingga sudah mengumpulkan 23 resep. Karena Bu Retno suka. Tidak pikirkan punya uang atau tidak, tapi bisa jalan, saya bisa jalan secara gratis, dan seterusnya. Nah, Bu Retno meramu itu semua menjadi sirup, itu dimulai dengan beliau menguasai cara meraciknya. Beliau belajar secara konsisten bagaimana meracik seluruh rempah-rempah itu menjadi aneka minuman yang berbeda dengan minuman-minuman yang sudah ada. Bu Retno ini bukan pionir. Pendahulu-pendahulu kita yang menciptakan bubur Manado, coto Makassar, mie Aceh, itu juga melakukan proses yang sama dengan Bu Retno. Bubur Manado dilakukan karena faktor kepepet. Karena penjajahan, beras susah, pau-pau susah, akhirnya makanan yang ada di sekitar rumah, tanaman rumah, kita bikin menjadi makanan dan lezat dan bisa lestari hingga sekarang. Coto Makassar dibuat untuk menyajikan kepada para elit kerajaan, dagingnya dipilih dan seterusnya, tetapi melahirkan kreativitas yang disebut dengan menu palu basah. Daging-daging yang tidak dikirim ke kerajaan, yang menjadi limbah itu, diolahlah menjadi makanan yang enak palu basah. Dan sekarang coto Makassar juga isinya mirip-mirip dengan isi palu basah gitu kira-kira ya. Kreativitas lahir karena pepet. Gudeg pun yang kita sajikan dari Jawa, Jogja. Konon ceritanya, karena dulu para tentara kerajaan itu akan membuka hutan di daerah kota gede sana, banyak tanaman nangka dan kelapa. Akhirnya itu diolah menjadi makanan yang ditemukan adalah dengan
Nah, kembali inspirasi dari Bu Retno kemarin, kan ada the power of kepepet ya, Bu Retno kemarin cerita. Gimana ini pandemi, kesempatan untuk berkesenian menjadi terbatas, uang tidak ada dan sebagainya. Tapi yang ada itu justru tidak sirup dulu yang dimulai, tetapi bagaimana memulai dengan sirup itu, beliau membuat roda kecil dengan membuat keripikan-keripikan, hasil dari situ, itu yang akhirnya membuat sirup-sirup itu. Modal pertama dari Bertno adalah passion itu. Melakukan yang disuka dan dengan yang dikuasai, itu adalah semangat modal utama untuk mencipta. Nah, lalu Bu Retno membuat ada yang membeli. Membuat keripik ada yang membeli, membuat sirup juga ada yang membeli, malah Pak Balian menjadi pelanggan rutin itu. Nah, ini akhirnya sudah menjadi profesi Bu Retno. Produsen, ya, pencipta minuman rempah-rempah, ya, dan ada yang membeli. Mendapat kunjungan dari mana-mana, dan seterusnya. Sila berikutnya adalah ada yang membutuhkan apa yang diproduk oleh Bu Retno. Sekarang eranya adalah kembali ke alam. Menu yang disajikan oleh Bu Retno itu adalah menu kembali ke alam. Tanamannya organik, prosesingnya yang sangat alami, tidak ada bahan kimia yang lain, dan kemasannya juga yang premium dengan botol beling dan sebagainya. Itu sekarang potensi pasarnya sangat besar. Dan itu yang menjadi berkah ya buat Bu Retno, atau Bu Retno juga visioner, membaca ada apa ini, ada tren dan sebagainya. Dan ini yang disebut adalah menjadi bisnis Bu Retno yang berkarakter, bisnis yang mempunyai nilai, ya. Bisnis Bu Retno sampaikan kemarin harus ada value, harus ada beda, ya. Bisnisnya Bu Retno menjadi tumbuh karena ada yang dibutuhkan, karena ada ceruk pasar pelanggan-pelanggan yang memang sudah ingin kembali ke alam dengan ramu-ramuan yang tradisional, alami, tapi kekinian. Nah, apa yang dilakukan oleh Bu Retno ini sudah menjadi beyond business, sudah menjadi visi sebagai promotor produk alam, sebagai pengembang produk alam, sehingga beyond melebihi dari bisnisnya Bu Retno ini, Bu Retno juga melatih kemana-mana untuk mendorong kreativitas di tingkat daerah-daerah dan seterusnya, itu bisa dikembangkan menjadi suatu pengetahuan baru, skill baru, dan sebagainya. Nah, akulturasi seperti ini yang sebetulnya juga itu dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Mie Aceh lahir karena akulturasi dari India dan Tionghoa. Kuahnya akan mirip dengan kari ya, mie Aceh itu dari India. Lalu mie-nya dari Tionghoa. Mengapa akulturasi India, Tionghoa, dan lokal di Aceh bisa terjadi? Karena Aceh dulu kan pintu gerbangnya Sumatera. 10 saudagar mau masuk Sumatera melalui Aceh. Kan sampai disebut juga sebagai Serambi Mekah ya, karena dulu mau berangkat ke Mekah harus transit dulu di Aceh. Nah, terjadi akulturasi. Nah, itulah sebetulnya juga yang menjadi modal kita adalah bagaimana inovasinya itu sebetulnya adalah proses-proses pengembangan dari yang sudah ada. Infografis teman-teman tadi keren, jadi sebetulnya bukan sesuatu yang mengada-ngada, tapi yang ada dikembangkan menjadi beda, diberi nilai, dan itu menjadi keren. Bagaimana membuat pariwisata yang dicintai oleh anak muda, anak milenial, tetapi masih menghargai budaya lokal, kesenian lokal, dan kearifan lokal. Ternyata kita menemukan 4 sila pembelajaran kita dari selama pertemuan 4 hari ini.
Lalu sila kelimanya apa, kan begitu ya. Nah, sebelum saya jelaskan sila kelima, ada yang mau bertanya dulu nggak? Atau akan yang menambahkan? Silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Ada yang mau usul? Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, sila kelimanya adalah action plan. Inovasi yang teman-teman rancang tadi itu, ya harus dimulai dengan sekecil apapun. Kan begitu ya? Nah, sekarang kita kembali kepada kelompok-kelompok Aceh, Jambi, Riau, Kaltim, NTT, Sulsel, Sulut, dan Gorontalo. Silahkan teman-teman membuat statement langkah awal apa yang akan dilakukan setelah ini agar inovasi teman-teman itu betul-betul bisa menjadi nyata. Yang betul-betul itu bisa menumbuhkan passion teman-teman. Yang betul-betul bisa menjadi cikal bakal profesi teman-teman. Yang betul-betul bisa menjadi bisnis atau pekerjaan teman-teman ke depan. Yang betul-betul bisa menjadi misi hidup kita ke depan. Akan dimulai dari mana? Yuk, silakan kelompok akan menyampaikan resolusinya. Ini mau dikasih waktu dulu Pak atau langsung? Langsung. Setiap orang bicara 1 menit. Yuk. Setengah menit. Sedikit aja bicaranya, silakan. Ya. Oh. Ya. Resolusi apa? Kalau dari Sulut, mungkin dimulai sama saya sendiri dulu Pak. Soalnya Catherine katanya lagi buat tugas karena tugasnya udah deadline. Oke. Karena salah satu perubahan yang ingin kami lakukan di Sulawesi Utara itu untuk menjangkau anak-anak muda, anak-anak milenial seperti kami, agar lebih lagi menghargai budaya dan adat yang ada di setiap daerah di daerah kami. Langkah awal yang ingin kami lakukan yang pertama itu mensosialisasikan kepada teman-teman kami, tapi bukan hanya sekedar sosialisasikan hanya melalui media sosial. Media sosial itu harus penting, harus kami terapkan juga. Tapi yang pertama akan kami jangkau yaitu teman-teman yang ada di sekitar kami, anak-anak muda yang ada di sekitar kami. Karena dengan melalui kita menjangkau orang-orang yang kita kenal terlebih dahulu, mungkin nanti kita bisa lebih menyebarluaskan itu. Jadi kita sampaikan kepada orang-orang atau misalnya kita mengikuti organisasi di kampus ataupun di desa kita, di tempat kita mengikuti organisasi. Nah, kita bisa mengusulkan program itu kepada mereka. Jadi kita juga memiliki wadah, yaitu organisasi untuk menyalurkan setiap aspirasi kita, setiap keinginan kita. Jadi mungkin anak-anak muda yang ada di daerah kami juga bisa lebih menghargai dan mengingat, karena yang saya lihat sudah banyak anak-anak muda yang melupakan budaya-budaya dan adat istiadat yang ada di daerah. Jadi itu mungkin salah satu langkah awal kami, yaitu menjangkau dulu orang-orang terdekat kami yang ada di sekitar kami, baru kami mulai menyebarluaskan kepada yang lain. Terima kasih. Keren dan konkret, Dinda. Sip, yang lain. Ayo, dari Sulut, Gorontalo. Catherine tadi pamit, dari Gorontalo. Mohon izin menambahkan, Pak. Ya. Nah, mungkin kalau dari saya lebih fokus ke satu bidang terlebih dahulu, Pak. Nah, setelah fokus ke satu bidang terlebih dahulu, nah di situ pemerintah juga harus menyokong, Pak. Menyokong dalam artian itu mendukung dalam segi materi ataupun fisik, Pak. Dari situ ketika seseorang masyarakat sama materi sama pemerintah itu bekerja sama, maka hasilnya akan memuaskan. Begitu, Pak, menurut saya. Terima kasih. Keren. Baik, berikutnya dari Sulsel.
Sulsel. Sulsel. Andini. Yang lain. Yang lain dulu. Dari Kalimantan Timur, silakan. Banyak yang keluar masuk. Hanif. Kaltim. Baik, mungkin ada halangan. Riau, silakan Riau dulu. Riau atau dari Jambi? Putus Ya, jaringan. Hanif, putus-putus ya. Jambi. Atau NTT, tersia bisa? Ya, Pak. Oke, sip. Apa action plan-nya Tersia? Yang pertama itu tentang kebersihan. Kebersihan di dalam kota. Nah, di sini banyak juga yang buang sampah sembarangan. Itu jadi ya, jaringan memang sulit ya. Sulit. Oke. Baik, kita ke Aceh dulu barangkali. melakukan edukasi bahwa kebersihan itu penting untuk kesehatan kita dan juga keindahan lingkungan kita. Yang berikut itu, yang kedua itu tentang COVID-19, karena di tempat saya itu banyak yang belum vaksinasi, Pak, karena tidak terlalu percaya tentang COVID-19. Jadi, mungkin sebisa saya itu menghimbau kepada mereka bahwa COVID-19 itu nyata dan perlu melakukan vaksinasi. Hilang lagi kan? Terpental lagi. Kepental dia. Nah, masuk lagi. Baik. Ini udah masuk lagi. Masuk lagi, Tarsia. Sudah, Tersia? Masih ada? Ya, Pak. Perlu melakukan vaksinasi, Pak. Oke. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih Tersia. Keren ya. Kebersihan ya. Ya, memang sih. Aceh, silakan Aceh. Baik Pak, terima kasih. Perubahan keren yang ada di kotaku. Yang pertama, kita tuh sebenarnya nggak bisa merubah orang langsung. Kita tuh nggak bisa merubah seseorang, tapi dimulai dari diri sendiri dulu. Kita mengupgrade diri kita sendiri dulu, memahami ilmu-ilmu yang ingin kita terapkan. Terus di Aceh sekarang ini kan termasuk juara satunya termiskin di se-Sumatera. Dengan begitu, inovasi yang dapat dilakukan yaitu meningkatkan lebih banyak mengeksplor sumber daya alam yang banyak di Aceh, terus meningkatkan iptek serta sumber daya manusia juga, membuka lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan pekerjaan agar rakyat Aceh itu menjadi makmur dan sejahtera dan tidak termasuk ke dalam juara satu termiskin se-Sumatera. Terus dengan membukanya lapangan pekerjaan tersebut, kita rakyat Aceh bisa lebih mengeksplor lagi apa yang ada di Aceh tersebut. Seperti ada tadi teman bilang, membuka homestay contohnya tuh seperti di Takengon. Untuk itu, dengan begitu rakyat Aceh juga bisa memperkenalkan budayanya.
memperkental lagi suasana Aceh di contohnya yang seperti di homestay tadi. Mungkin sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Monica, keren sekali. Dari Aceh yang lain mau ada yang menyampaikan? Oh iya Pak, untuk kalau si Dara dia nggak bisa karena lagi ada pemadaman listrik. Terus kalau si Pira satu lagi dia ada MK lain Pak. Iya, ya. Memang Baik. banyak yang tabrakan ini. Jambi silakan. Jambi. Tisti apa? Udah hilang semua. Ya, Yang dengan Jambi. jelas. Masa gangguan. Baik, saya kira nanti bisa menjadi bagian dari assignment yang nanti disetorkan malam ini, apa yang menjadi action plan dari teman-teman semua. Jadi, kata akhir dari proses refleksi kita ini ternyata selama 4 kali pertemuan kita ini berinteraksi dengan Mbak Retno, itu ternyata kita menemukan 3 kata kunci. Beda itu adalah kaya, beda itu adalah kuat, dan beda itu adalah keren. Jadi jangan takut beda, tapi kita saling menguatkan, saling memperkaya. Terima kasih untuk hari ini, teman-teman. Saya kembalikan ke Pak Bradian. Terima kasih Pak Doni, ini luar biasa. Jadi kita sudah mendapatkan refleksi dari 3 kegiatan sebelumnya. Ini tadi rame, biasa banyak jaringan yang terkendala, jadi pada terpental, masuk, keluar, masuk ini. Kebetulan kita yang ini yang kadang saya juga miris juga ya, kenapa seperti itu. Dan teman-teman yang di luar sering seperti itu ini. Sering terganggu jaringannya. Baik, apa yang kita dapatkan sangat bermanfaat dan ini menjadi refleksi perenungan buat kita bagaimana kita mengembangkan Indonesia. Dimulai dari mengembangkan diri sendiri, ya. Pertama pengembangan dari diri sendiri dulu. Itu saja dari saya. Kita harus terus berkembang dari diri sendiri dan untuk berikutnya kita akan mengembangkan yang lebih luas lagi. Karena memang waktu juga sudah mendekati akhir. Sebenarnya Pak Doni banyak video-video yang akan ditampilkan. Nah, sebagai penutup, saya mau nggak apa-apa sedikit yang masih ada. Tadi Idi sempat screenshot nggak di waktu banyak? Coba saya cek ya Pak, saya juga. Oh nanti di rekaman aja ya, di rekaman kan ada ya. Nanti bisa di rekaman ada, bisa kita screenshot pada saat yang banyak. Oke, nggak apa-apa. Karena memang ini nggak apa-apa, ini sedikit nggak apa-apa. Saya akan screenshot dulu sebagai akhir sesi seperti biasa. Mumpung bisa on cam. Ya, nggak apa-apa. Oke. Tadi banyak ada yang berbarengan dengan kuliah dan lain-lain. Jadi akhirnya memang waktunya memang karena bukan di waktu Sabtu. Baik, nanti kita hari Sabtu akan ketemu lagi. Kita akan melihat video langsung yang sudah dikemas oleh mentor kita tentang seni, pentas seni ya, macam-macam seni yang ada di Indonesia. Nah, ini yang akan membuat kita memperkaya lagi bahwa kita itu kuat, kita kaya, dan kita keren. Terima kasih buat Pak Doni, penghargaan yang setinggi-tingginya. Kemudian terima kasih buat Bu Retno yang banyak menginspirasi, kepada Mas Wisnu yang akan mendampingi kita untuk 3 kali ke depan. Itu udah ada konfitografi itu. Udah konfitografinya sudah sampai. Jadi nanti kita akan didampingi 3 kali ke depan dengan Mas Wisnu. Terima kasih buat mentor kita, Mas Didi dan mahasiswa semuanya.
Selamat sore, semoga semua yang kita lakukan ini selalu bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, tetap semangat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semuanya memang karena daerah hujan, jaringan terganggu dari tadi seperti itu. Pamit ya semua, nggih. Go, saya end semuanya ya. Makasih semuanya.